Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bapak Tiawan. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perancangan sistem informasi dengan diagram UML. Nah, sebelumnya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putu Aditya Satriawan dengan NIM 2201010062 dan teman saya. Perkenalkan nama saya Dewa Ketat Aryo Sadeva dengan NIM 2201010038. Baik, saya akan memulai presentasi dengan apa itu UML. UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode permodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Definisi UML adalah sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasian sistem aplikasi. Adapun tujuan atau fungsi dari penggunaan UML salah satunya agar dapat membuat suatu bahasa pemodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun oleh mesin. Next. Selanjutnya ada tiga elemen utama dari UML, yaitu yang pertama benda atau things, merupakan bagian paling statik dari sebuah model yang menjelaskan elemen-elemen lainnya dari sebuah konsep. Dan selanjutnya ada hubungan atau relationship, merupakan penghubung antar suatu objek. Dan yang ketiga, bagan atau diagram, yaitu yang menggambarkan permasalahan maupun solusi dari permasalahan suatu model. Selanjutnya, konsep dasar dari UML itu ada UML diagram. Eh, diagram UML, diagram UML itu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu struktur diagram. Struktur diagram merupakan kumpulan diagram yang berfungsi untuk menjelaskan suatu struktur statis dari sistem yang dimodelkan. Jenis-jenisnya atau bagiannya bisa dilihat pada tabel tersebut. Selanjutnya ada behavior diagram. Behavior diagram merupakan kumpulan yang digunakan untuk menjelaskan kelakuan sistem atau rangkaian perubahan yang terjadi pada sebuah sistem. Dan yang terakhir ada interaction diagram, merupakan kumpulan diagram yang berfungsi untuk menjelaskan interaksi sistem dengan sistem lain maupun antar sistem pada sebuah sistem. Selanjutnya ada notasi UML. Berikut ini notasi-notasi UML yang dapat dilihat pada tabel tersebut. Ada aktor, ada use case, ada association, generalization, node, class, interface, interaction, relaxation, dependency, dan package. Dan contoh penggunaannya pada kasus perpustakaan bisa dilihat pada tabel di samping. Dan yang terakhir adalah tahap-tahap dalam perancangan sistem informasi dengan UML. Ada tahap yang pertama, analisis kebutuhan. Tahap ini melibatkan identifikasi, pengumpulan, dan analisis kebutuhan sistem informasi dari pemangku kepentingan. Tahap yang kedua ada pemodelan konseptual, yang pada tahap ini dilakukan pemodelan konseptual dengan menggunakan diagram use case atau menggambarkan skenario penggunaan sistem dan diagram aktivitas. Tahap yang ketiga ada pemodelan sistem. Tahap ini melibatkan pemodelan struktural sistem dengan menggunakan diagram kelas untuk menggambarkan kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Selanjutnya ada tahap pemodelan perilaku. Pada tahap ini dilakukan pemodelan perilaku sistem dengan menggunakan diagram sequence untuk menggambarkan interaksi antara objek dan dalam urutan waktu. Dan yang terakhir, desain antarmuka pengguna. Tahap ini melibatkan perancangan antarmuka pengguna yang meliputi tampilan, interaksi, dan navigasi antar muka sistem menggunakan mockup, wireframe, atau prototype. Sekian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh Adit. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa tools atau perangkat lunak yang umumnya digunakan untuk membuat diagram UML. Pertama ada Star UML, Visual Paradigm, Lucidart, dan Astra. Namun yang sangat direkomendasikan adalah Star UML karena lebih mudah, lebih ringan, dan juga softwarenya gampang dan bisa juga dibuat di web. Nah, selanjutnya ada studi kasus contoh penerapan UML dalam proyek sistem informasi. Nah, untuk studi kasus kali ini saya ambil dari buku ajar penyelesaian studi kasus menggunakan UML repository.bsi.ac.id.
Nah, studi kasus ini berjudul merancang sistem penerapan mahasiswa baru berbasis online dengan membuat aplikasi Android. Nah, adapun pertama sebelum membuat diagram UML akan dicari poin-poin atau kalau di ini lebih sering disebut dengan prosedur di sistem informasinya. Yang pertama ada calon mahasiswa baru akan mendownload aplikasi PMB Android. Kedua, proses pendaftaran online di mana calon mahasiswa baru melakukan proses pendaftaran online pada aplikasinya dan melakukan pembayaran pada formulir bank. Selanjutnya, calon maba mengikuti ujian saringan online di aplikasinya juga. Yang keempat, melakukan daftar ulang online pada aplikasi Android dengan mengupload dokumen setelah melakukan pembayaran kuliah pada bank yang ditunjuk. Yang kelima, calon mahasiswa baru dapat melihat jadwal orientasi akademik dan seminar motivasi pada aplikasi PMB. Nah, setelah mendapatkan poin-poin dari sistem informasi yang akan dirancang, selanjutnya akan membuat beberapa diagram. Nah, yang pertama akan membuat use case diagram. Ini diagramnya masih saya ambil dari buku ajar penyelesaian studi kasus sistem informasi. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat use case diagram. Pertama, dengan aplikasi StarML, pilih model, add diagram, lalu buat use case diagram. Selanjutnya, selanjutnya adalah menambahkan objek use case subject. Nah, menambahkan objek use case subject, caranya sama di kanan aplikasi ada pilihan use case subject. Langkah selanjutnya adalah merubah namanya menjadi sistem PMB online. Selanjutnya adalah membuat objek use case, di mana objek use case kali ini ada 5 berdasarkan poin-poin tadi. Yang pertama ada mendownload aplikasi, kedua pendaftaran online, ketiga ujian saringan online, keempat daftar ulang online, dan kelima Ormic dan Semot. Selanjutnya adalah membuat aktor. Di sini ada 3 aktor yang ada di UML kali ini. Yang pertama mahasiswa baru, aplikasi PMB Android-nya, dan juga aktor banknya. Langkah selanjutnya adalah menambahkan objek association. Nah, objek association ini seperti yang dijelaskan tadi merupakan penghubung antara aktor dan juga use case. Nah, ini adalah contoh akhir dari use case diagram yang sudah dibuat. Ada association dari mahasiswa baru ke download aplikasi, dan seterusnya bisa dilihat pada gambar. Nah, setelah membuat use case diagram, selanjutnya adalah membuat kelas diagram. Nah, sumbernya masih sama di buku ajar penyelesaian studi kasus menggunakan UML repository.bsi.ac.id. Nah, masih di aplikasi Start UML, langkah pertama adalah klik model, add diagram, dan selanjutnya adalah kelas diagram. Nah, pertama adalah menambahkan objek package dengan memilih objek package pada toolbox di sebelah kanan ini. Langkah berikutnya adalah rename objek package tadi menjadi sistem PMB online. Setelah ter-rename, berikutnya adalah membuat objek kelas dengan memilih objek kelas pada toolbox yang masih ada di sebelah kanan tadi. Nah, objek kelas ini dibuat namanya menjadi nama pendaftaran. Selanjutnya, membuat atribut dari objek kelasnya dengan memilih icon atribut atau bisa juga dengan shortcut Ctrl Enter. Nah, setelah menambahkan atribut, selanjutnya menambahkan objek operation dengan menekan simbol operation Ctrl Shift dan Enter. Nah, objek rename objek metodenya menjadi set daftar seperti yang ada di daftar. Untuk lebih jelasnya bisa langsung kunjungi di website laporannya karena ini gambarnya agak buram. Selanjutnya adalah melakukan sama dengan pembuatan kelas lainnya seperti kelas jurusan dan kelas pembayaran. Nah, setelah diagram kelas dibuat, yang terakhir adalah membuat activity diagram. Masih sama activity diagram dibuat di Star OML dengan cara add diagram dan pilih activity diagram. Pertama adalah memilih objek swimline. Nah, objek swimline yang pilih adalah berbentuk vertikal dengan biji package pada toolbox di sebelah kanan juga. Selanjutnya adalah pilih objek initial state di toolbox juga. Langkah selanjutnya adalah membuat objek action state dengan memilih objek action state pada toolbox di samping kanan juga. Menambahkan decision merupakan langkah selanjutnya yang bisa dilihat pada gambar. Ini decision yang akan dibuat membuka aplikasi, mendownload aplikasi di Play Store, menginstal data pendaftaran, dan seterusnya. Nah, ini hasil akhir dari activity diagram. Nah, bisa dilihat di layar.
buka di Play Store, mendownload aplikasi, mengisi data, dan lengkapnya ada di layar. Ini hasil akhir dari activity diagram. Nah, setelah membuat ketiga diagram tadi, maka proses UML sudah bisa dikatakan lebih sempurna. Oke, ini kesimpulan dari perancangan sistem informasi dengan menggunakan UML adalah langkah penting dalam mengembangkan sistem yang efisien, efektif, dan dapat diimplementasikan dengan baik. Dengan memahami dan menerapkan konsep UML ini, dapat merancang sistem informasi secara terstruktur, memodelkan berbagai aspek sistem dengan jelas, dan mengkomunikasikan desain sistem kepada pemangku kepentingan atau kepada klien kita. Nah, dengan UML juga kita dapat memahami kebutuhan pengguna dengan lebih baik, merancang struktur sistem secara terorganisir, dan mengomunikasikan desain sistem secara efektif, dan memodelkan interaksi serta alur kerja sistem secara visual. Dengan adanya diagram UML ini, mungkin proses pembuatan sistem informasi menjadi lebih baik. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan terima kasih.